Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi PPKN kelas 10. Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sebelum ke materi, nah di sini ada motivasi ya buat kita semua yang disampaikan oleh Douglas K. Stephenson pada tahun 1987. Intinya, beliau memberikan motivasi kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi apapun yang terjadi pada pemerintahan kita harus tetap menjadikan sistem pemerintahan di kita itu adalah sistem yang terbaik dan mampu mengajarkannya kepada negara lain. Nah, di sini materi ya, masuk ke materi. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Artinya, presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, bagaimana kewenangannya? Nah, di sini di slide berikutnya. Nah, di sini ada kewenangan presiden sebagai kepala negara. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ada di pasal 10. Kemudian, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ada di pasal 11 ayat 1. Kemudian, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Ada di pasal 11 ayat 2. Kemudian menyatakan keadaan bahaya, ada di pasal 12. Kemudian mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR. Nah, di sini diatur di pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. Nah, berikutnya, kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ada di pasal 13 ayat 3. Kemudian memberikan gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ada di pasal 14 ayat 2. Kemudian kewenangan berikutnya adalah memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ada di pasal 14 ayat 2. Kemudian memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ada di pasal 15. Nah, itu adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Nah, bagaimana kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan? Nah, di sini sudah di-list ya. Yang pertama itu kewenangannya adalah memegang kekuasaan pemerintah. Ada di pasal 4 ayat 1. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ada di pasal 1 ayat 1. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah. Ada di pasal 5 ayat 2. Kemudian membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Ada di pasal 16. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Ada di pasal 17 ayat 2. Kemudian berikutnya adalah membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan RUU tersebut. Nah, ada di pasal 20 ayat 2 dan ayat 4. Berikutnya, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Ada di pasal 22 ayat 1. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ada di pasal 23 ayat 2. Kemudian meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Ada di pasal 23F ayat 1. Kemudian menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Ada di pasal 24A ayat 3. Kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Ada di pasal 24B ayat 3. Kemudian mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi di pasal 24C ayat 3. Nah, itu adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini dalam melaksanakan tugasnya, presiden itu dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilu serta membentuk kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Nah, menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang terakhir adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh undang-undang dasar, keberadaan kementerian negara diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, di sini undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara seperti kedudukan, kemudian ada tugas pokoknya, fungsi, susunan organisasinya, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran, menghapus kementerian, kemudian hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Nah, Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu penyelenggaraan perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat ke daerah. Kemudian perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan BIMTEK, dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Kemudian perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, berikutnya, di sini ada klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, di sini dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara itu yang dapat dibentuk adalah sebanyak 34 kementerian negara. Kemudian peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya. Nah, di sini ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah Kementerian
yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Klasifikasi yang kedua yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang terakhir adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Nah, di sini nama kementerian yang termasuk klasifikasi nomor 1 yang disebutkan secara tegas di Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada 3 ya. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga adalah Kementerian Pertahanan. Itu yang termasuk klasifikasi yang pertama. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di sini ada 17 kementerian ya. Yang pertama Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, keenamnya Kementerian Pertanian, ketujuhnya Kementerian Kehutanan, kedelapan Kementerian Perhubungan, kesembilannya Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang 10 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang ke-11-nya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Komunikasi dan Informatika. Nah, itu adalah klasifikasi kementerian yang termasuk nomor 2. Nah, yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Ada 17 kementerian, ada 11 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Sekretariat Negara. Yang keduanya adalah Kementerian Riset dan Teknologi. Yang ketiganya Kementerian Koperasi dan UKM. Keempatnya Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perumahan Rakyat, dan terakhir adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, itu 11 kementerian yang masuk ke klasifikasi nomor 3. Nah, di sini ada lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, selain memiliki kementerian negara, Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian yang dulu namanya lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, di sini diatur itu menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Nah, di sini ada 11 lembaga non-kementerian ya. Yang pertama, Arsip Nasional Republik Indonesia di bawah Koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian
Badan Informasi Geospasial. Yang ketiganya adalah Badan Intelijen Negara. Yang keempatnya, Badan Kepegawaian Negara di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di bawah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang keenamnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketujuhnya, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Kemudian kedelapan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang kesembilan adalah BNN. Yang kesepuluhnya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan yang terakhir adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, itu adalah lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, itu materi hari ini ya, pertemuan yang kedua di bab pertama tentang lembaga pemerintah non-kementerian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.